Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar Bocah Angon yang dirahmati Allah? Kita jumpa lagi di channel Pendengar Bocah Angon bersama saya Gunadi Budi Nur Cahyo. Nah, sahabat pendengar Bocah Angon, pada 3 episode yang lalu, selama 2 episode berturut-turut, kita telah belajar tentang karakter dari tokoh wayang, yaitu dari tokoh salah satu Pandawa 5, yaitu Bima. Pada episode kali ini saya mengajak sahabat pendengar Bocah Angon untuk kembali belajar dan menggali salah satu kekayaan budaya Nusantara, peninggalan nenek moyang kita. Dan kali ini peninggalan budaya yang akan kita pelajari adalah sebilah keris. Nah, keris merupakan harta peninggalan nenek moyang kita yang sudah diakui dunia ya, dan sudah diakui oleh PBB sebagai peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan dan dilindungi, dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu peninggalan warisan budaya yang perlu dilestarikan, sahabat. Nah, cuma sayangnya dewasa ini banyak orang yang salah kaprah, salah paham ataupun gagal paham tentang sebilah keris ini, sahabat, tentang pusaka yang disebut keris ini, karena banyak orang menganggap keris ini identik dengan kesirikan. Apalagi kalau kita lihat atau mungkin pernah kita temukan di tengah-tengah masyarakat ataupun mungkin juga di film-film, bagaimana seorang dukun menggunakan keris untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma agama, yang melanggar dengan tauhid ya, sahabat, karena dianggap syirik, dianggap bersekutu dengan jin. Nah, saya sengaja mengangkat topik keris ini di channel Pendengar Bocah Angon untuk membuka mata kita semuanya bahwa keris ini tidak seperti yang sebagian orang bayangkan, sahabat. Supaya kita tidak salah paham ataupun salah sangka dengan keris ini. Ya. Nah, memang benar kalau sebagian orang menggunakan keris untuk melakukan hal yang berbau syirik, tetapi tujuan utama dari pembuatan keris, tujuan utama dari nenek moyang kita menciptakan keris ini sama sekali bukan untuk melakukan hal-hal yang berbau syirik, tetapi memang sebagai sebuah usaha untuk bagaimana menciptakan suatu, selain dia merupakan alat bantu untuk berperang, tetapi juga untuk menggambarkan suatu nilai seni yang sangat adiluhung. Banyak sisi yang bisa kita pelajari dari bilah keris ini, sahabat. Untuk episode ini saya akan mengajak sahabat untuk mengetahui, sedikit mempelajari tentang bagaimana proses pembuatannya. Nah, sebelum kita bahas tentang proses pembuatannya, perlu sahabat ketahui bahwa ada 2 macam keris dari waktu penggunaannya, maksud saya dari waktu pembuatan. Jadi ada keris yang waktu pembuatannya itu sudah di masa lampau, ya, keris-keris pusaka, dan ada keris yang waktu pembuatannya itu sudah
di periode-periode yang sekarang, ya, atau keris-keris zaman sekarang. Yang keris yang dibuat di masa lampau itu yang kita sebut sebagai keris pusaka, dan yang dibuat pada zaman sekarang itu diistilahkan dengan keris kamardikan. Nah, keris yang saya pegang ini termasuk yang keris kamardikan, karena dibuat di zaman sekarang oleh empu-empu keris zaman sekarang. Dari segi bahan juga mungkin sudah ada perbedaan antara keris pusaka dengan keris kamardikan. Nah, mungkin untuk episode kali ini saya akan lebih fokus ke keris yang pusaka, sahabat. Keris yang dibuat di masa lampau. Nah, keris yang saya pegang ini hanya sebagai sampel, sebagai contoh. Nah, ada salah seorang mahasiswa saya, dan mungkin juga sahabat pernah mengalami salah seorang mahasiswa saya, dia punya koleksi keris peninggalan dari kakeknya, dan oleh kakeknya dipesankan supaya keris ini jangan dibuka-buka. Nah, memang kemudian keris itu disimpan saja dan tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun, sampai kemudian mahasiswa saya ini penasaran, kenapa sih kok nggak boleh. Nah, satu kali dengan sembunyi-sembunyi dia ambil salah satu keris, ya, dia cabut sedikit. Nah, baru sedikit dia cabut, belum sampai tercabut semuanya, kepalanya terasa pusing, sahabat. Nah, karena terasa pusing, maka dia masukkan lagi kerisnya dan dia simpan lagi. Nah, sampai kemudian dia kuliah, ngambil S2, belajar dengan saya, dan disitulah dia baru dapat pemahaman tentang kenapa kok keris itu bisa sampai membuat pusing. Nah, ini sebagian orang juga salah tafsir, sahabat, bahwa kalau ada keris yang membuat kepala pusing, itu berarti kerisnya ada isinya. Oh, mungkin itu keris itu ada jinnya dan sebagainya. Nah, ini pemahaman keliru yang mungkin sebagian masih banyak orang percaya, dan saya sendiri pun juga berpikiran seperti itu. Masa sih keris dicabut kok sampai bikin pusing, bikin sakit kepala, berarti ada isinya, berarti ada jinnya. Ternyata setelah saya mendapatkan pemahaman, setelah saya pelajari, ternyata keris yang membuat kepala pusing ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan jin, sahabat. Keris yang membuat kepala kita pusing itu hanya proses alam, itu sifatnya alami, betul-betul alami, dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan klinik, mistik dan sebagainya, apalagi kesyirikan. Lalu kenapa kok keris itu bisa membuat pusing? Nah, ternyata sahabat, keris-keris zaman dulu itu proses pembuatannya dilakukan dengan mencampur bilah keris tersebut. Jadi bilah keris ini terbuat dari jenis besi, tetapi tidak hanya besi saja yang ditempa, tetapi dicampur, sahabat, dengan bahan logam yang lain. Nah, ternyata keris-keris zaman dulu itu percampuran untuk membuat kerisnya ini adalah dari batu meteor, sahabat. Jadi sedikit saya berikan gambaran cara pembuatannya. Jadi berawal dari penempaan sebatang besi. Nah, kira-kira pembuatan kerisnya seperti ini, sahabat. Misalkan ini batangan besi. Di batangan besi ini dibakar, ditempa, kemudian dilipat menjadi 3 bagian. Jadi cara melipatnya membentuk huruf Z, ya, seperti ini. Tempa, kemudian ditekuk menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, mungkin batang besinya lebih panjang lagi. Nah, jadi dibentuk seperti ini, kemudian dibakar lagi dengan suhu sampai 1400 derajat Celcius ya. Kemudian ditempa lagi, dipukul
sampai dia menyatu lagi, sampai dia memanjang lagi. Kemudian kalau sudah memanjang lagi, dilipat lagi menjadi 3 bagian lagi. Begitu seterusnya. Ya. Dilipat, dibakar, ditempa, dilipat, dibakar, ditempa. Nah, setelah sekian kali penempaan, maka oleh empu pembuat keris, di sela-sela lipatan besi ini dimasukkan bahan batu meteor, sahabat. Masukkan bahan batu meteor. Jadi nenek moyang kita dulu sudah tahu bagaimana caranya atau di mana harus mendapatkan batu meteor itu. Dimasukkan batu meteor di sela-sela lipatannya ini, kemudian dijepit, ya. Kemudian dibakar di tungku lagi sampai suhu 1400 derajat Celcius. Bayangkan itu betapa panasnya, suhunya sampai 1400 derajat Celcius. Itu juga salah satu dari rahasia teknologi nenek moyang kita, bahwa sahabat nanti bisa bandingkan dengan teknologi modern. Ya, teknologi modern hanya mampu melakukan pemanasan itu sampai 700 derajat Celcius, sahabat. Nanti sahabat bisa cari informasi di Google atau dimanapun, seberapa tinggi teknologi modern mampu melakukan pemanasan. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, teknologi modern hanya mampu memanaskan sampai 700 derajat Celcius. Sementara tungku yang digunakan untuk membuat keris ini oleh nenek moyang kita itu mampu memanaskan sampai 1400 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah lipatan besi yang sudah dicampur dengan batu meteor tadi dibakar, ditempa lagi, ya, sehingga dia menyatu, kemudian memanjang seperti ini lagi, dilipat lagi seperti ini menjadi 3 bagian, dibakar lagi, ditempa lagi, begitu seterusnya sampai puluhan bahkan mungkin ratusan kali penempaan. Nah, sehingga lama-lama besi itu akan menyatu. Besi dan batu meteor itu menyatu. Nah, setelah dirasa cukup, penempaannya barulah dibentuk sesuai dengan keinginan. Nah, kira-kira bentuk jadinya seperti ini. Ada keris yang mempunyai look dan ada yang lurus saja. Nah, ini contoh keris yang mempunyai look, yaitu ada liku-likunya, ini disebut dengan look. Jadi campuran batu meteor yang sudah menyatu dengan keris dengan logam itu nanti akan membentuk pola-pola seperti ini, sahabat. Bisa sahabat lihat di permukaan keris ini ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih, membentuk garis-garis atau pola-pola tertentu. Nah, garis-garis putih yang membentuk pola ini yang disebut dengan pamor. Nah, pamor inilah yang terbentuk dari campuran batu meteor itu, sahabat. Ya, jadi campuran batu meteor itu nanti fungsinya untuk membentuk pamor. Jadi ada pola-pola tertentu. Semakin indah pamornya, maka semakin bagus kerisnya dan semakin mahal harganya. Jadi kualitas kerisnya itu bisa salah satunya ditandai dengan pamornya tersebut. Nah, cuma kalau untuk keris kamardikan seperti yang saya pegang ini tidak lagi dibuat dengan campuran batu meteor, tapi dicampur dengan nikel, bahan nikel. Jadi besi dicampur dengan nikel, tidak lagi dengan batu meteor karena sudah semakin sulit sekarang mencari batu meteor. Nah, konon pembuatan keris ini bisa memakan waktu tidak hanya berbulan-bulan tapi bisa bertahun-tahun, sahabat, tergantung dari kualitas kerisnya dan mungkin juga tergantung dari seberapa tinggi nilai keris yang diinginkan atau yang ingin dipesan, ya, karena kebanyakan keris ini dibuat atas dasar pesanan. Jadi seperti itu kira-kira proses pembuatan keris, sahabat. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, karena keris itu terbuat dari campuran bahan meteor, maka tentu saja keris itu akan mengandung suatu kekuatan, sahabat. Kenapa? Karena batu meteor mengandung radiasi. Ya, kita tahu bahwa batu meteor adalah benda angkasa yang jatuh ke bumi yang membawa radiasi.
Nah, sehingga kekuatan radiasi itulah yang membuat keris ini kalau dicabut membuat kepala kita pusing karena pengaruh radiasinya. Ketika keris ini disimpan di dalam sangkarnya seperti ini, maka radiasinya itu akan mengumpul di dalam. Nah, sehingga setelah sekian lama tidak pernah dicabut, begitu dicabut maka radiasinya itu akan menyebar, sahabat. Nah, karena biasanya nyabutnya itu di depan muka seperti ini, sehingga radiasinya itu berpengaruh ke kepalanya, dan karena kuatnya radiasi maka bisa membuat kepala kita pusing. Jadi itu adalah proses ilmiah, sahabat, tidak ada kaitannya dengan jin, apalagi dengan klinik, dengan mistik dan sebagainya. Itu adalah proses ilmiah, karena radiasi itu memang membuat bisa mempengaruhi organ tubuh kita. Maka disarankan kalau membuka keris yang campurannya itu dari bahan meteor, maka disarankan ketika mencabut keris itu posisi kerisnya itu di atas kepala seperti ini, sahabat. Jadi begitu dicabut, kemudian langsung diangkat di atas kepala setinggi-tingginya. Nah, ini bagi orang yang tidak tahu mungkin dianggap syirik juga ini mencabut keris seperti ini. Padahal ini maksudnya untuk membuang pengaruh radiasinya. Jadi diangkat tinggi-tinggi, sejauh-jauhnya dari kepala kita. Setelah beberapa lama, kira-kira radiasinya sudah mulai melemah, baru diturunkan. Jadi itu salah satu keunikan dari keris yang mungkin banyak orang yang belum tahu, sahabat. Jadi keris yang ketika dicabut itu membuat kepala pusing itu karena campuran kerisnya itu dari bahan batu meteor yang mengandung radiasi. Maka oleh nenek moyang kita itu disarankan supaya hati-hati memang kalau kita mencabut keris ini, dan kalau kita gagal paham ya hati-hatinya itu nanti bisa dikaitkan dengan klinik itu tadi ya, kalau kita nggak mau belajar lebih dulu. Jadi demikian, sahabat. Salah satu rahasia keunikan dari keris yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Insya Allah, sahabat, pada episode yang akan datang kita akan bahas lagi rahasia lain yang mungkin lebih menarik dan luar biasa, yang juga perlu kita ketahui bahwa salah satu rahasia keris adalah keseimbangannya yang sempurna. Nah, sehingga karena keseimbangan yang sempurna ini, maka sebilah keris itu mampu berdiri tegak. Ya, termasuk keris yang saya pegang ini pun juga bisa berdiri tegak tanpa ada kekuatan gaib sama sekali. Nah, insya Allah untuk kemampuan keris ini berdiri ini akan kita bahas pada episode yang akan datang. Kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat dan sedikit banyak bisa menambahkan pemahaman tentang betapa luar biasanya peninggalan nenek moyang kita ini yang dibuat dengan tidak sembarangan dan penuh dengan perhitungan. Bahkan ada yang dibuat sampai bertahun-tahun. Nah, sekian, sahabat, untuk episode kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di episode yang akan datang, masih tentang rahasia keris yang mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita terhadap akar budaya nenek moyang kita, menambah rasa cinta kita terhadap peninggalan nenek moyang kita yang banyak rahasia masih terpendam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi. Saya akhiri episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan senjata khas yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia. Nusantara ya Indonesia. Ulangi. Ulang. Ya, saya lupa bawa tiket dulu.